Halo semuanya, selamat datang di YouTube channel di Official Auto. Saya masih berada di pameran IMS 2024, jadi bukan hanya produk baru yang diluncurkan, tapi ada juga merek baru yang resmi mengaspal di Indonesia. Salah satunya adalah VinFast, merek mobil yang berfokus pada kendaraan listrik. Dia adalah VinFast asal Vietnam. Kita akan bahas 4 produknya yang dipamerkan di IMS 2024, dimulai dari yang paling termurah, cek diesel. Ini adalah produk pertama dan paling murah ditawarkan oleh VinFast di pasar Indonesia. Dia adalah VinFast VF5. Ini adalah akronim sebutan sebagai VinFast, disingkat sebagai VF5. Dan desainnya memang cukup menarik, mengesankan sebuah SUV crossover city car. Di bagian bonetnya juga dibekali dengan tarikan garis yang cukup kekar ya, jadi memunculkan kesan yang barli. Di bagian bawahnya juga sudah tersempat dengan komponen bumper yang cukup menarik, jadi lipsnya seperti meruncing di bagian sisi kiri dan sebelah kanan. Yang teman-teman lihat di sini adalah hanya garnish pemanis, jadi dia menggunakan warna chrome, tidak mengemas teknologi DRL, dan lampu juga masih menggunakan halogen, tapi sudah mengusung proyektor. Lampu sennya juga masih menggunakan halogen biasa, yang otomatis rasanya di bagian belakang juga masih mengemas teknologi konvensional. Dan inilah tampilan samping dari VinFast VF5. Jadi memang dia tidak besar ya, jadi dia mengusung konsep yang compact, panjangnya tidak sampai 4 meter, hanya sekitar 3.965 mm, dan desainnya cukup menarik. Dari bagian sini cukup melandai, dan ke bagian belakang dia malah tampil dengan desain yang boxy. Dan di bagian pelek dia menggunakan ring 16 berbalut ban 195/60 rata depan dan belakang. Kita akan lihat bagian belakangnya. Yuk. Dan ini adalah tampilan belakang dari produk termurah VinFast VF5. Jadi ini adalah tipe paling terjangkau. Tentu dengan harga yang paling murah, Anda tidak akan mendapatkan fitur-fitur yang di atasnya ya. Seperti tidak menggunakan komponen LED di lampunya, tapi ini tetap menyala untuk bagian lampu sini sampai ke tengah, tapi dia belum mengadopsi teknologi LED. Juga tidak ada komponen wiper, tapi sudah dibekali dengan fitur defogger di bagian kacanya. Di sini juga ada komponen spoiler dan ada rear combi lamp. Sekilas memang tampilannya terlihat sederhana, jadi tidak terlalu banyak tarikan garis tegas ataupun kesan-kesan gimmick seperti beberapa produk yang juga nanti kita akan lihat bareng-bareng. Nah, di bagian bawahnya menggunakan plastik kasar ya, jadi berbeda kontras dengan warna bodi dan dilengkapi dengan komponen reflektor di bagian belakangnya. Memang desainnya terlihat sangat sederhana, simple, tapi tetap mengusung sebuah mobil crossover SUV yang lebih mengarah pada segmen city car. Nah, ini adalah penampakan dari layout ataupun interior dari VinFast 5. Ya, sesuai dengan harganya, jadi memang Anda tidak akan mendapatkan kesan premium seperti di model-model di atasnya. Dia didominasi dengan penggunaan material plastik yang cukup keras ya, jadi memang mendominasi dari bagian pilar depan sampai ke belakang, tapi sedikit dibenamkan dengan komponen yang cukup lembut. Dia berbahan kain di bagian door trimnya. Desain setirnya juga terlihat sangat kaku ya. Dia belum berlapis kulit, tapi ada beberapa tombol-tombol fungsi seperti multimedia dan juga tombol beberapa fitur lainnya di sebelah sisi kanannya. Ini adalah bentuk panel infotainmentnya. Sayangnya unit yang kita sedang review ini akinya sedang mati, jadi kita nggak bisa ngeliat bagaimana interface dari panel infotainmentnya, termasuk dari penggunaan panel MID. Tapi sudah untuk MID sudah pakai full digital, yang tentunya juga yang di bagian infotainment juga sudah display digital ya, untuk ya mengatur beberapa fungsi. Tadi bisa lihat ada beberapa fungsi Bluetooth dan beberapa hiburan lainnya. Ini adalah bentuk transmisinya. Jadi tadi seperti saya lihat di versi yang E34 mirip-mirip, jadi dia pakai knop putar, D untuk maju, N netral, dan R tentunya untuk mundur. Ini konsol tengahnya ya terlihat sangat sederhana. Ini ada power outlet 12 volt
Jadi harus pakai adapter Lightner untuk menyambungkan mengisi daya gawai. Dan di sini ada USB port tipe A. Nah, di bagian dashboard tengah ini Anda tidak akan menemukan banyak tombol-tombol fisik, jadi hanya lampu hazard, power untuk mati dan nyala dari mobil, dan ada tombol jendela di bagian sini kayaknya untuk menutup, mengunci jendela ya. Dan penataan dari panel hiburannya seperti mengarah ke bagian driver. Namun sudah dibekali dengan elektronik jendela ya, bagian depan termasuk di bagian penumpang belakang. Memang duduknya cukup ergonomis, kaki juga masih bisa mendapatkan ruang yang sangat pas. Nah, pengaturan setirnya tidak bisa maju mundur, hanya bisa untuk menegakkan dan menurunkan setir saja, dan tentunya masih bersifat konvensional. Joknya juga dilapis dengan pelapis kain ya, jadi belum kulit, dengan stitching warna putih, namun headrestnya sudah dibuat terpisah. Dan pengaturannya tentu bisa maju mundur, reclining, dan juga tidak ada tinggi rendah, jadi hanya maju mundur dan hanya reclining. Posisi berkendara cukup ergonomis untuk tinggi badan orang Asia, khususnya di Indonesia ya. Masih menyisakan ruang kepala yang cukup banyak, sekitar 5 jari. Ini adalah pengaturan posisi driving saya yang paling terbaik, dan rasanya akan menarik ketika kami nanti akan mencoba mobil ini. Bila sudah ada unitnya, kita akan coba bagaimana kepraktisan, keergonomisan sebuah mobil listrik termurah dari VinFast di Indonesia. Dan untuk speknya dia dibekali dengan baterai LFP, lithium iron phosphate, berkapasitas 31,2 kWh yang mampu menghasilkan tenaga 136 horsepower dan torsinya 135 Nm. Nah, jarak jangkaunya dalam keadaan baterai penuh bisa dipakai jalan sampai 260 km berdasarkan pengetesan WLTP. Nah, untuk pengisian daya charge juga jadi selling point karena dia bisa di-charge secara DC ataupun fast charging. Dan untuk harganya, estimasi di pameran IMS 2023 berdasarkan tenaga penjual, dia dijual mulai harga 250 sampai 280 juta on the road, yang mobil ini akan dikirim ke garasi rumah pada bulan Maret. Jadi mobil ini sudah bisa dipesan di pameran IMS 2024. Dan produk kedua adalah VinFast E34. Jadi ini adalah versi termurah kedua yang dipamerkan oleh VinFast di pameran IMS 2024. Tampilannya sebuah SUV crossover, teman-teman bisa lihat ada roof rail di atas, lalu juga ada over fender di setiap sisi bannya, dan dia pakai ukuran 18 inci dibalut ban 215/45 rata depan belakang. Sudah tersemat dengan lampu DRL yang lagi-lagi khas sebuah VinFast, jadi lampunya menyerupai huruf V gitu ya, dengan desain streamline yang memang konsisten pada seluruh jajaran produk dari VinFast. Di sini sudah DRL LED dan di bawah juga sudah disematkan dengan teknologi petenangan LED. Lalu juga bempernya cukup menarik, jadi memang kesan clean-nya dapat, tapi kesan sportingnya juga ditonjolkan pada bagian fascia. Termasuk penggunaan bonnet yang cukup kekar, jadi seperti memunculkan efek power dome ya di bagian kap mesinnya. Nah, kalau teman-teman lihat dari samping, memang dimensinya lebih panjang dibandingkan VinFast VF5 ya, karena dia punya panjang di 4300 mm dan lebarnya di sekitaran 1768 mm, yang otomatis memang bentuk badannya lebih bongsor ketimbang VF5. Nah, teman-teman lihat bagian samping ini, fitment-nya yang saya rasa adalah fitment-nya pas, lalu juga dimensi peleknya juga berirama dengan bodi keseluruhan dari VinFast E34 ini. Teman-teman bisa lihat body cladding-nya menyambung ya dengan bagian over fender-nya sampai ke bagian diffuser ke bagian belakang, yang juga kalau teman-teman lihat over fender-nya menyambung lagi ke bagian lips ataupun bumper di bagian depan dari VinFast E34. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya. Dan inilah tampilan belakang dari VinFast E34. Jadi dia cukup melandai dari bagian belakang, sudah dilengkapi dengan komponen spoiler tapi absen komponen defogger, namun sudah tersemat dengan komponen wiper. Yang menarik adalah desain lampunya. Konsisten seperti lampu depan, menawarkan siluet huruf V gitu ya. Dia sudah berteknologi LED dengan lampu mika yang clear. Dan sudah dilengkapi juga dengan fitur elektronik power back door. Dimensi bagasinya cukup besar. Teman-teman bisa angkut mungkin 3 koper medium ya. Ini sanggup untuk ke bagasi ataupun cargo space dari VinFast E34. Dan di bawahnya adalah toolkit dan juga alat-alat pengecasan dari mobil VinFast E34 ini.
Nah, ini adalah tampilan dari kabin ataupun interior dari VinFast E34. Ya, memang bukan sebagai produk flagship ya, jadi teman-teman nggak akan nemuin banyak material premium, lebih didominasi dengan bahan plastik keras. Memang sedikit adalah di bagian soft touch, di bagian door trim, tapi tidak terlalu banyak untuk penggunaan material dari soft touch-nya. Di bagian sini tersemat panel infotainment dengan penyesuaian ataupun penempatan horizontal dan panel MID yang sudah digital. TFT ya, ini teman-teman bisa lihat informasi penting dari kendaraan, mulai dari tentunya kondisi baterai dan segala macam fitur-fitur yang ditanam pada mobil ini. Jadi memang untuk fitur ADAS, ini belum dilengkapi dengan fitur ADAS yang lengkap, kayak misalkan adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure alert, belum disematkan pada mobil ini, tapi sudah kedapatan fitur-fitur pembantu lain lah, seperti view monitor 360, lalu juga ada recross traffic alert yang sudah tersemat pada mobil ini. Nah, ini adalah desain dari transmisinya, berbentuk bulat, jadi tinggal putar saja. Rem tangannya masih konvensional, jadi pakai tuas ditarik, dan bangkunya juga menggunakan bahan kain seperti ini dengan headrest yang sudah fix, jadi kita nggak bisa atur nih untuk ketinggian headrest menyesuaikan dengan kepala, termasuk di bagian belakang. Jadi mobil ini mengusung konfigurasi 5 penumpang. Nah, untuk speknya dia dibekali dengan baterai lithium iron phosphate atau LFP berdaya 42 kWh yang bisa menghasilkan tenaga di 147 horsepower dan torsinya ada di 242 Nm. Jarak tempuhnya bisa dipakai ataupun melaju sampai 312 km. Untuk varian ini hadir dalam 2 varian, pertama adalah yang base dan juga yang plus. Dan buat Anda yang tertarik, mobil ini jadi portofolio pertama yang dilepas ataupun unitnya akan didapat secara lebih cepat. Perkiraannya pada bulan Maret menurut tenaga penjual VinFast, dan harganya mulai 300 sampai 350 juta. Nah, mobil ini praktis akan menantang pemain lama ya, seperti Citroen IC3 Aircross, lalu juga ada Netavi, dan juga bisa melawan Bingo EV dari produknya Wuling. Kita akan ke produk selanjutnya, yaitu VinFast VF6. Dan ini adalah produk ketiga dari VinFast yang diperkenalkan di IMS 2024. Ini adalah VinFast 6 atau VF6 yang mengisi segmen SUV medium bergaya crossover. Teman-teman bisa lihat desain ataupun pakem-pakem sebuah SUV hadir pada mobil ini, seperti penggunaan over fender, lalu juga side skirt, dan penggunaan ban yang cukup besar. Dari samping desainnya cukup profesional, jadi fitmentnya memang terbilang pas antara desain pelek, lingkar pelek, dengan tinggi dari bagian fender. Dia pakai ukuran 19 inci, berbalut ban 234/45 rata depan dan belakang. Desain depannya juga cukup agresif ya, lagi-lagi khas sebuah desain dari VinFast. Jadi ini adalah lampu DRL yang membentuk siluet huruf F dengan desain yang streamline, kokoh, sleek, dan juga tampil clean, jadi tanpa kisi-kisi yang banyak di bagian grill. Ya memang pasti ada kisi-kisi sedikit di bagian bawah untuk meninggikan beberapa komponen di bagian bawahnya. Kita akan lihat bagian belakang dari mobil ini. Dan ini adalah tampilan belakang dari VinFast 6. Memang sekilas mirip seperti yang tadi saya lihat VinFast 7, nanti kita juga akan lihat mobil itu. Tapi ini tampil lebih sederhana dengan penggunaan material yang rasanya memang sedikit di bawah VinFast 7. Jadi ini masih menggunakan bodi kasar warna hitam. Sini ada rear combi lampnya, di sini juga ada reflektor, spoiler, dan komponen defogger. Dan yang lucu dan menarik nih, ini desain wipernya dimensinya sangat mungil, akan menyeka bagian belakang dari mobil ini. Memang desain ini adalah crossover, jadi sedikit melandai dengan kaca bidang yang tidak terlalu besar. Desain lampunya juga hampir serupa lah dengan bagian headlight depan, khususnya di bagian DRL ya. Dia mengapit manis bagian tengah sampai ke bagian samping yang sudah berteknologi LED. Nah, jadi untuk di pameran IMS 2024 mobil ini belum dijual secara resmi, tapi estimasi harganya menurut tenaga penjual mulai 350 sampai 400 juta. Mobil ini akan dirilis secara resmi nanti di pameran Gias 2024. Nah, untuk spesifikasi juga belum ada informasi secara detail ya diungkap oleh VinFast Indonesia, tapi mengacu laman resmi global, dia dibekali dengan baterai lithium iron phosphate ataupun LFP
daya 59,6 kWh yang sanggup menghasilkan tenaga di 134 horsepower dan torsinya 135 Nm. Dan untuk klaimnya dari baterai terisi penuh bisa berjalan sampai 399 km sekali pengisian baterai penuh. Dan mobil juga sudah mengusung teknologi ataupun pengisian daya cepat ya, dari 10 sampai 80% bisa tuntas sekitar 25 menit saja. Nah, melihat spesifikasi, dimensi, dan bentuknya, rasanya mobil ini akan menantang serius beberapa rival yang sudah muncul di Indonesia seperti BYD Atto 3, lalu juga MG ZS EV, ataupun juga MG 4EV yang sama-sama mengisi segmen mobil listrik di SUV berbadan medium. Dan kita akan langsung lihat produk terakhir, dia adalah VinFast VF7. Dan produk keempat adalah VinFast ataupun VF7. Ini jadi top of the line yang dipamerkan oleh VinFast Indonesia di pameran IMS 2024. Desainnya sepintas mirip dengan VF6, tapi dia tampil lebih besar dan juga lebih bongsor ya kalau dibandingkan dengan VF6. Dari depan memang desainnya lagi-lagi konsisten menawarkan khas sebuah siluet V. Di sini lampu DRL, sudah LED tentunya, dan di bawah penerangan headlight utama yang menganut teknologi proyektor dan LED. Anda tidak akan menemukan kisi-kisi grill karena tampil secara clean. Sedikit saja kisi-kisi di bagian bawah untuk memberikan hembusan angin ke komponen bagian dalam di VinFast VF7. Kesan kekar dari mobil ini hadir dari penggunaan kaki-kakinya. Teman-teman bisa lihat dia pakai ring 20 dengan penggunaan profil ban 245/45 rata depan belakang yang dipermanis dengan komponen over fender yang lagi-lagi mengular dengan sail skirt ke bagian belakang sampai ke bagian buritan dari mobil ini. Terus juga dia menggunakan door handle model auto flush. Jadi dia akan ketika mengunci dia akan masuk ke dalam bodi yang juga akan meningkatkan fungsi aerodinamika dan juga kelihatan seamless ya ketika memang komponen pintu ini gagangnya masuk ke bagian dalam. Nah, ini adalah tampilan belakangnya. Ini jelas lebih menarik, lebih sporty, dan juga menawarkan kesan yang futuristik banget. Lekukan garisnya sangat tegas, lalu juga menonjolkan kesan yang kokoh dan barley ya. Spoilernya cukup melandai ke bagian bawah, lalu sudah dilengkapi dengan defogger, dan komponen wipernya nyempil nih, atau ngumpet di bagian bawah dari spoilernya. Lalu untuk mempertegas kesan sportinya juga hadir komponen diffuser, dan lagi-lagi penggunaan stop lamp model V, yang tentunya sudah menganut teknologi LED. Nah, teman-teman, di atasnya tersemat komponen panoramic sunroof yang sangat wide, sangat besar. Ini bahkan sampai ke bagian pilar C, sampai ke bagian penumpang di depan. Nah, untuk spesifikasinya dibukai dengan baterai lithium iron phosphate ataupun LFP 75,3 kWh yang mampu menghasilkan tenaga di 201 horsepower dan torsinya menyentuh sampai 500 Nm. Nah, untuk jarak jangkaunya dari baterai penuh, dia bisa berjalan sampai 500 km sekali pengisian daya penuh. Sayangnya untuk unit yang dipamerkan di IMS 2024, kita nggak bisa ngeliat dalamnya, kita nggak bisa masuk ke dalam karena masih dikunci. Yang mobil ini baru akan di-launching secara resmi pada pameran Gias 2024. Tapi harganya estimasinya mulai dari 425 juta sampai 480 juta. Untuk fitur-fiturnya, dia sudah dilengkapi dengan kelengkapan ADAS yang cukup lengkap, mulai dari adaptive cruise control, lane keeping assist, lane departure alert, reverse traffic alert sudah ada. Dan yang menarik adalah tata dari dashboardnya dan juga penempatan dari panel infotainment. Jadi seperti menghadap ke driver yang otomatis, memang mobil ini rasanya diciptakan sebagai driver oriented. Nah, itulah tadi first impression dengan 4 mobil listrik VinFast di pameran IMS 2024. Nah, buat teman-teman yang ingin melihat langsung, bisa datang ke IMS dan langsung melihat portofolio ataupun line up dari VinFast di pameran IMS tahun ini. Buat teman-teman yang suka video, jangan lupa tekan tombol like, subscribe bila belum. Sampaikan juga pendapat kalian soal 4 mobil VinFast di IMS, dan sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!